Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Novalinda, perwakilan dari kelompok 6. Pada mata kuliah pendidikan anak di sekolah dasar, kelompok kami akan mempresentasikan modul 5, proses belajar anak SD. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6 ini. Yang pertama, ada Indrawati, Istaini Fitria, dan saya sendiri, Hesti Novalinda. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas kegiatan belajar 3, yaitu faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar anak di sekolah dasar. Kepada teman-teman, waktu dan tempat saya persilakan. Tugas utama pendidik atau guru SD adalah menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif. Artinya menyiapkan dan mengorganisasikan berbagai faktor seperti kesiapan belajar anak, materi, metode, sarana, media, dan sebagainya. Sehingga memungkinkan anak belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan sebelumnya. Jadi, dalam pelaksanaannya, para guru perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar anak di sekolah. Pendapat para pakar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa di sekolah cukup bervariasi antara pakar yang satu dan yang lainnya, mengemukakan rumusan yang berbeda-beda tergantung pada penekanannya masing-masing. Abin Syamsuddin Makmun 1995 mengemukakan 3 faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa di sekolah, yaitu faktor input, faktor proses, dan faktor output. 1. Faktor input, masukan, meliputi flow input atau masukan dasar yang menggambarkan kondisi individual anak dengan segala karakteristik fisik dan psikis yang dimilikinya. Instrumental input, masukan instrumental yang mencakup guru, kurikulum, materi dan metode, sarana dan fasilitas. Environmental input, masukan lingkungan yang mencakup fisik, geografi, sosial, dan lingkungan budaya. Faktor proses menggambarkan bagaimana ketiga jenis input tersebut saling berinteraksi satu sama lain terhadap aktivitas anak. 3. Faktor output adalah perubahan tingkah laku yang diharapkan terjadi setelah anak melakukan aktivitas belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Istaini Fitria. Sedangkan Rohman atau Wijaya 1984 mengemukakan ada 5 unsur yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa di sekolah. Di antaranya yaitu ada unsur tujuan, pribadi siswa, bahan pelajaran, perlakuan guru, dan fasilitas. Kegiatan belajar siswa merupakan perpaduan dari unsur-unsur tersebut. Hubungan antara kegiatan belajar siswa dengan unsur-unsur yang mempengaruhinya itu dapat dilihat seperti pada gambar berikut. Di sini ada unsur-unsur yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa di sekolah menurut Rohman atau Wijaya 1984. Ada guru, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan personal. Ada bahan pelajaran, yaitu isi kurikulum dan silabus. Ada pribadi siswa, yaitu umur, kondisi, dan kesehatan fisik, kemampuan bakat, minat, dan motivasi. Ada tujuan, yaitu kompetensi yang harus dimiliki atau perilaku yang harus diubah oleh siswa, kognitif, afektif, psikomotor. Di sini juga ada faktor ekonomis dan administratif, yaitu kemudahan mendapatkan sumber bahan, biaya, dan waktu. Ada ukuran kelas, lama pelajaran, dan sarana. Di sini ada penjelasan. Pertama ada faktor anak. Anak adalah titik sentral dari seluruh proses pembelajaran. Kedua, faktor guru. Guru adalah faktor kunci dalam kegiatan belajar anak di sekolah. Ketiga, ada faktor tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang harus dicapai setelah anak melakukan aktivitas belajar. Keempat, faktor bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah sesuatu yang harus disusun dan disiapkan sedemikian rupa oleh guru agar mudah diakses dan dipelajari oleh semua anak. Kelima, ada faktor ekonomis dan administratif, yaitu meliputi aspek sarana ruangan kelas, fasilitas, dan peralatan yang diperlukan dalam pembelajaran sekolah termasuk berbagai sumber pelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Hesti. Baik,
Kesimpulannya yaitu, pada akhirnya, sebagai guru SD, kita perlu memahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa di sekolah tidak dapat dilihat satu persatu, karena di dalam praktiknya, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan dan hasil belajar siswa di sekolah itu sulit dipisah-pisahkan satu sama lain, karena semua unsur tersebut akan terintegrasi dalam interaksi pembelajaran yang diupayakan. Indikator kesuksesan guru SD dapat dilihat jika guru menjalankan 3 fungsi dan peranan yang nyata tersebut secara terintegrasi, yaitu pertama, instruction, guru sebagai pengajar yang baik. Kedua, leadership, guru sebagai pemimpin yang handal. Dan yang ketiga adalah evaluation, guru sebagai evaluator yang efektif. Baik, kami rasa cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.